Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Satu nasihat penting di bagian akhir Ramadan untuk kita semuanya, bahwa saya manusia itu punya beberapa hajat primer kepada Allah, kepada penciptanya. Dan kebutuhan primer tersebut Allah bentangkan hari ini di Ramadan untuk kita semuanya. Kita diberikan kesempatan untuk banyak bertobat, di mana kebutuhan primer kita adalah ampunan Allah. Kita banyak di sini disyariatkan tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat dan berkah. Kebutuhan primer kita juga rahmatnya Allah, berkahnya Allah. Kita pun juga banyak berdoa karena sesungguhnya kita punya hajat primer, yaitu perlindungan datang dari Allah. Dan di bagian akhir adalah kita sangat berhajat kepada amal diterima. Seorang mukmin justru dia tidak merasa percaya diri dulu terhadap apa yang telah dia kerjakan, sehingga dia berpuas diri, teriak-teriak habis Ramadan selesai, sukses 0-0, bersih dosa. Tahukah kita, Tribuners dimanapun berada, selevel para nabi dan rasul saja. Saya contohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Ya. Dan setelah itu bersama Nabi Ismail, bangunan telah berdiri, apa yang dilakukan? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait Ismailu rabbana taqabbal minna. Beliau mengajari kita, ya Allah terima amal kami, ya Allah semoga Engkau berkenan menerima amal kami. Manusia yang dijuluki dengan Khalilullah, manusia yang dijuluki dengan kekasihnya Allah. Kira-kira Tribuners sekalian, amalnya diterima enggak? Kekasihnya Allah loh, orang paling disayang sama Allah loh. Pasti diterima. Tapi beliau mencontohkan kita sikap kita kepada Allah tidak boleh kepedean, sehingga kita merasa berpuas diri, udah selesai puasa, taraweh, sudah banyak amalan saya, sudah di bulan Ramadan baca Quran saya hatam sekian. Ayo kita contoh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, di mana kita sangat butuh amal ini diterima oleh Allah. Jangan kepedean dulu, banyaklah meminta kepada Allah, terutama bagian-bagian akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terima amal kami. Nabi kita Muhammad SAW pun juga demikian. Tribuners dimanapun berada bisa melihat betapa doa yang paling sering dibaca Nabi di waktu pagi. Beliau senantiasa meminta kepada Allah di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi', ya Allah saya butuh ilmu, ya Allah beri kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Wa rizqan thayyiba, beri kami ya Allah rizki yang thayyib. Wa amal mutaqabbalah. Dan terakhir dalam satu bait doa ini, Nabi mengajari kita untuk selalu meminta agar Allah berkenan menerima amal kita. Manusia, Tribuners di mana berada, tidak dipungkiri, dalam setiap amal yang dikerjakannya akan ada saja kekurangannya. Entah itu kurang khusyuknya, entah kadang sering rusak niatnya, atau mungkin tidak selalu plek dengan SOP yang ada. Entah karena keterbatasan ilmu atau faktor yang lainnya. Maka karena sebab itulah kita tidak boleh terlalu percaya diri dulu terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengingatkan kepada kita, ciri khas orang mukmin yang amalnya diterima oleh Allah adalah wa qulubuhum wajilatun. Hatinya ada rasa gemeter, ada rasa takut. Diterima enggak ya? Kenapa? Justru dengan kepedean membuat kita lebih cepat meninggalkan amalan. Wong sudah diterima, amal saya sudah banyak, ngapain melakukan lagi? Justru tatkala kita merasa belum diterima, inilah yang menjadi satu kunci tanpa kita sadari, amalan Ramadan akan berlanjut di bulan berikutnya. Kenapa kok terus dilanjutkan? Karena saya merasa bahwasanya amal saya masih kurang. Justru kesombongan itu menutup diri sehingga kita justru berhenti daripada kebaikan. Jangan sampai Tribuners sekalian, saya dan kita bersama tertipu dengan was-wasnya setan yang membisikkan bahwasanya pasti diterima tuh amal, pasti sudah bagus, sudah oke. Justru merasa soleh itu belum soleh. Merasa sudah diterima malah justru bisa jadi belum diterima. Penyakit merasa mari kita hindari. Banyak orang merasa baik tapi sebenarnya belum baik. Banyak orang merasa justru belum baik, justru dialah orang baik. Orang merasa belum baik malah banyak sholatnya, banyak sujudnya, banyak sedekahnya. Kenapa kok sampai banyak sekali sedekahnya? Karena masih sedikit amal saya. Beda dengan orang yang sudah merasa banyak amalnya. Saya sudah membangun satu pilar masjid, saya sudah bangun sekian meter pengecoran dan sebagainya. Coba kita lihat, kalau orang-orang yang justru merasa sudah, maka banyak malah justru mereka meninggalkan amal, padahal kita tidak tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Jangan-jangan masih panjang.
Kalau masih panjang berarti sebenarnya kita telah masuk terlalu dini kelompok orang-orang yang memberhentikan amal padahal sebelum datangnya ajal. Bukankah kita semua menginginkan husnul khotimah? Bukankah kita menginginkan akhir kehidupan yang baik? Maka salah satu kuncinya, jangan merasa cukup dengan amal kita, supaya kita terus melanjutkan amal kita, memperbaikinya, terus belajar, dan kita berharap mati dalam keadaan seperti ini. Kita dalam Islam tidak dituntut untuk mati sampai ujung jalan, tapi kita hanya diperintahkan untuk mati di dalam jalan. Di kilometer berapa, yang penting saat kita beramal soleh. Bayangkan banyak orang belamar Ramadan selesai, habis Ramadan nggak beramal lagi, ternyata matinya di bulan haji. 3 bulan dia berhenti beramal dengan merasa cukup amal Ramadan saya sudah beres. Maka jangan sampai seperti itu. Ini termasuk bagian tipu daya setan. Semoga sekali lagi kita banyak berharap kepada Allah, karena ini hajat primer kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sujud rukuk kita, puasa kita, sodakoh infak kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, dan semua amalan di bulan Ramadan ini. Dan salah satu tanda diterimanya rasa khawatir dalam diri kita, dan menjadikan kita istiqomah kontinu, tak hanya di waktu ini saja. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang bukan penghamba Ramadan, tapi semoga kita semua menjadi penghamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tahu Allah tidak diibadahi hanya di Ramadan saja. Allah diibadahi sampai kematian itu, bahkan sampai dunia ini berakhir. Tugas hidup kita adalah beribadah. Artinya selagi Allah masih memberikan kita hidup, maka ibadah itu masih harus kita jalani. Semoga Allah memberkahi kita, menerima setiap amal kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berdoa, tidak hanya Ramadan ini kita bertemu, Ramadan berikutnya kita akan bertemu lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf lahir batin, Tribunus dimanapun berada. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.